warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para netizen Indonesia, luar negeri, di alam semesta? Apa kabar semua? Pada konten hari ini, berhubung cuaca sering mendung, sering hujan, susah juga membuat konten. Akhirnya saya harus menjawab beberapa netizen. Di antaranya, tolong dong buatkan tutorial cara melinting tembakau. Nah, tema kita hari ini adalah tentang tembakau. Tembakau di Indonesia itu sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Bahkan mungkin sebelum itu juga. Tapi terkenalnya Indonesia sebagai salah satu penghasil tembakau itu sejak zaman kolonial Belanda, ketika hasil pertanian tembakau di Indonesia itu dijual ke Eropa. Nah, mbah-mbah kita itu sudah ngajari kita bagaimana caranya melinting dan menghisap tembakau. Khususnya di Kabupaten Situbondo adalah salah satu wilayah penghasil tembakau yang sangat besar di Indonesia. Ada beberapa wilayah di Indonesia tentang wilayah penghasil tembakau, seperti di Madura, kemudian di Jawa Tengah, Temanggung, Tegal, Kebumen, kemudian daerah Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan juga, dan daerah-daerah pegunungan lainnya di Indonesia. Tetapi di beberapa tempat yang pernah saya coba review, nggak tahu ya, saya kok masih enak tembakau asli dari Situbondo. Di Situbondo sendiri terbagi 3 wilayah sebagai kawasan penghasil tembakau, yaitu kawasan Kayumas di wilayah timur, kemudian petani-petani tanah datar juga di wilayah barat daerah Besuki, terutama di Besuki Selatan ya. Jadi penghasil tembakau paling banyak itu 3 daerah itu. Untuk paling terkenal di Kabupaten Situbondo itu ada 2, yaitu tembakau Kayumas dan tembakau Sumber Malangan atau Besuki Selatan. Di beberapa tempat memiliki karakteristik dan cita rasa yang berbeda. Saya ambil contoh berdasarkan pengalaman saya, ini pengalaman pribadi. Tembakau Kayumas itu aromanya sangat kuat. Jadi kalau kita menghisap tembakau di sini, di tempat saya ini, itu 3-5 meter itu jangkauannya sangat terasa. Oh, ada orang merokok. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk daerah Besuki itu memiliki keunggulan cita rasa yang sangat nikmat bagi perokok tembakau, sangat nikmat. Legit lah, kalau kue itu legit. Dan di wilayah barat itu ada yang sangat terkenal dan sangat fantastis, namanya tembakau tambeng. Bagi teman-teman yang belum pernah mencoba tembakau tambeng, saya anjurkan cobalah sedikit dan dijamin pasti akan ketagihan. Sangat enak, aromanya enak, wangi, kemudian cita rasanya juga sangat lezat. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, teman-teman, tembakau di Situbondo memiliki ciri khas, yaitu tadi yang saya ceritakan, di antara tembakau yang lain. Dan cita rasanya pun juga tidak terlalu nyegrak, tidak terlalu berat, sangat ringan dan light. Bahkan kalau sekali Anda coba tembakau tambeng yang terkenal di Situbondo, saya jamin teman-teman pasti akan seperti tidak enak rasa kalau kita merokok tembakau-tembakau yang sudah dikemas dalam bentuk rokok. Nah, apa yang membedakan tembakau lintingan dengan rokok di pasaran? Pertama, pemrosesan. Proses pembuatan tembakau dari petani itu menggunakan pemotongan yang sangat tradisional, atau kata orang sini adalah pasatan. Jadi dipotong halus-halus, dirajang menggunakan pisau yang sangat tajam. Yang kedua, pada saat proses penyimpanan tembakau yang dihasilkan dari petani itu biasanya disimpan, kemudian proses penyimpanan untuk pengawetan
itu juga tradisional. Biasanya ditaruh di atas pengapian. Jadi orang-orang desa itu kan menggunakan ini ya, tungku. Nah, di atasnya itu ada namanya turung. Turung itu adalah tempat untuk menyimpan hasil panen mereka, yaitu jagung, kedelai, termasuk juga tembakau. Nah, tembakau yang sudah dirajang setelah dijemur, diproses, kemudian disimpan dalam sebuah kotak anyaman bambu, kemudian ditaruh di atasnya. Dan itu disimpan secara bertahun-tahun, sangat lama. Semakin lama penyimpanan, maka semakin nikmat cita rasanya. Tembakau tambeng itu yang paling enak rata-rata di atas penyimpanan 3-4 tahun ke atas. Semakin lama menyimpan, semakin nikmat, semakin lezat cita rasanya. Nah, ini sudah saya lihat langsung di beberapa petani, terutama di kawasan pegunungan, perbukitan yang mereka bercocok tanam tembakau. Dan ternyata pengawetannya adalah melalui pengasapan itu tadi. Ada beberapa teknik di situ. Misalnya dibungkus dengan pelepah pisang yang sudah tua, kemudian disimpan di dalam dan dilipat-lipat. Jadi tidak ada jamur, tidak ada termasuk hewan-hewan yang pemakannya itu tidak ada. Serangga-serangga juga tidak ada di situ. Sangat clear, sangat bersih, dan warnanya kuning keemasan. Nah, teman-teman, mari kita mulai tutorial bagaimana cara melinting tembakau bagi para pemula. Saya ajari. Maksud saya bukan mengajari tentang keburukannya ya. Karena saya merokok dengan tembakau itu melestarikan kebudayaan para leluhur kita. Nah, sebelum kita mulai maka harus disiapkan tentu saja tembakau. Yang kedua adalah paper. Nah, di sini sudah tersedia. Ini kebiasaan saya bawa kayak gini. Saya rapat di provinsi, rapat di kementerian, rapat di kabupaten, rapat dimanapun saya pasti membawa ini, baik di Situbondo sendiri ataupun keluar kota. Tujuannya apa? Ternyata melinting tembakau itu bagi saya sama seperti kita sarana untuk berkomunikasi awal. Karena kan kadang gini, mau kenalan Pak, siapa namanya, saya kan kadang tidak enak. Maka cukup dengan tembakau saja kadang menjadi sebuah perhatian bagi teman-teman di luar kabupaten. Biasanya mereka akan bertanya, ini tembakau dari mana Mas? Dan mereka pasti akan terkejut. Orang masih muda seperti saya kok merokoknya tembakau, lintingan. Biasanya kan ini kakek-kakek biasanya. Tidak apa-apa, karena ini tidak tahu ya, saya kok merasa nyaman aja. Jadi awal-awalnya kenapa saya rokok tembakau, gara-gara pada waktu itu ada isu harga rokok akan naik sampai 50.000. Daripada dibuang-buang, mending beli tembakau seperti ini yang harganya sangat murah, antara 30-35.000 per on. Bisa ditemukan di sepanjang jalan di Kabupaten Situbondo. Jadi sangat mudah karena Situbondo memang penghasil tembakau. Nah, untuk tembakau yang saya ceritakan tadi, tembakau super kualitas atau semacam sekelas tambeng tadi itu, harganya cukup fantastis. Per kilo bisa antara 500.000 sampai 1 juta, atau bahkan yang 2 juta pun juga ada. Tergantung penyimpanan. Semakin lama disimpan maka semakin mahal harganya, semakin nikmat juga rasanya. Nah, ini namanya Pak Lopak. Pak Lopak kata orang Situbondo. Pak Lopak adalah tempat menyimpan tembakau kemana kita membawa. Dalam Pak Lopak ini biasanya terdapat paper atau kertas pembungkus. Kita buka. Ini namanya paper. Ini berisi kertas-kertas tipis yang nanti kita gunakan untuk melinting. Kemudian di sini ada daun. Saya ngambil daun pisang, biasanya pakai daun jati atau daun pepaya. Tujuannya adalah tembakau yang disimpan yang kena angin itu tidak terlalu kering, jadi cukup lembab. Nah, setelah kita sudah menyiapkan barang-barang bahan-bahannya, mulai dari tembakau dan ini asli guys, tidak ada bahan kimia, nggak ada semprot-semprotan. Jadi saya ngambil seperti ini, memang suka yang alami-alami lah. Dan kebetulan tembakau saya ini pemberian dari salah satu sahabat saya, kepala desa Badran, Mas Joni. Terima kasih Mas Joni. Endorse. Oke, kita langsung aja tutorialnya ya guys ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, perang komen nggak apa-apa, terserah deh.
terserah kalian. Tanya-tanya juga boleh, kita review langsung dan mari kita mulai. Pertama, kita ambil kertas dulu. Kertasnya kita ambil ini. Satu biji aja, satu lembar tipis. Kemudian kita ambil sejumput dikit aja. Ambil sedikit, secukupnya. Mau linting besar, mau linting kecil, bagaimana terserah teman-teman. Nah, untuk lebih melembabkan lagi seperti ini, tembakau ini biasanya agak kering, maka caranya harus kita begini. Ini seninya, kita tiup. Kalau tembakaunya lembab, kita tidak perlu meniup, tetapi kalau agak kering maka kita tiup. Inilah caranya, sampai terasa lembab di tangan. Setelah itu baru kita lintingkan. Oke? Nah, jadinya seperti ini. Tekniknya yang pertama adalah kertas ini kita lipat jadi dua, begini, biar untuk lebih mempermudah. Kemudian taruhlah di atas dan ini ditarik ke kanan, ke tangan kanan kita. Tarik seperti ini, rapikan. Nah, kemudian ini kita putar dengan jempol kita seperti ini. Nariknya ya, tarik, putar lagi, tarik lagi, rapikan, tarik lagi, putar lagi. Kemudian ini kita putar dengan jempol kita dan telunjuk kita. Nah, setelah kita putar seperti ini, kita rapikan. Yang ini kita padatkan, yang ujung depan kita padatkan, dan ini kita diamkan, tidak usah bergerak yang ini. Ini aja yang berputar. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah kita rapi, maka kita potong yang ujungnya yang ini. Kita potong, kita rapikan. Nah, sudah selesai. Kita putar lagi ujungnya sebelah sini. Nah, oke. Kalau sudah selesai seperti ini, maka langkah kedua, ada lagi. Biasanya orang-orang itu seperti ini, menggunakan teknik seperti ini untuk memadatkan. Jangan terlalu sering digulung karena nanti kepadatan pada tembakau itu akan berat kita pada waktu nyedot ya. Pada waktu kita menghisap itu berat rasanya. Jadi cukup sedang-sedang saja sehingga tidak terlalu berat. Kita coba. Hasilnya seperti ini guys. Jadi enaknya melinting tembakau ini, kita rasanya alami, bahannya juga alami, tidak ada campuran kimia apapun, dan tidak terlalu membuat sesak. Jangan lupa pilih tembakau yang kita rasanya agak ringan. Biasanya ada di nomor 3 atau nomor 4 kalau kita datang ke kios-kios yang jualan tembakau di pinggir jalan itu ya. Oke guys, gitu aja tutorialnya dari saya. Jangan lupa pesan saya, gunakan yang alami. Jangan lupa, selamat mencoba.